Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memperingatkan kaum laki-laki, apa yang Nabi katakan? Idza kharajatil mar'atu min baitiha istasrafaha syaitan atau istatawha syayatin. Jikalau perempuan itu keluar dari rumahnya, maka syaitan itu istasrafaha. Apa artinya istasrafa? Istasrafa itu secara bahasa Arab artinya menarik pandangan laki-laki. Atau kalau misalnya antum baca terjemahannya, menghiasi perempuan sehingga perempuan laki-laki itu tertarik. Padahal dia nutup aurat, Pak. Hadis ini bukan berarti perempuan nggak boleh keluar, bukan. Hadis ini sebenarnya untuk laki-laki supaya jaga pandangan. Kenapa? Perempuan kalau keluar dari rumahnya istasrafa syaitan, dihiasi sama syaitan. Padahal dia pakai jilbab, pakai cadar, lengkap nutup aurat. Tapi karena setan, wah, laki-laki kalau mendengar, masya Allah, ukhti berjilbab, wah, takjub. Setan yang menghiasi, Pak. Jadi kita pengen lihat, masya Allah, kerudungnya melambai-lambai, Ustaz. Ya, setan, Pak. Apalagi khasiat ariyat, lebih lagi, Pak. Yang tertutup aja seperti itu, apalagi yang terbuka. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu, ketika pakaian sudah kehilangan fungsinya, ini tanda-tanda hari kiamat, ya, kehilangan fungsi awalnya. Waqad jama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wasfi haula'i niswa bi annahunna kasiyatun 'ariyat. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang kita baca kemarin-kemarin, beliau mengumpulkan sifat-sifat jenis perempuan seperti ini. Beliau mengatakan kasiyat 'ariyat, berpakaian tapi telanjang juga. Ada tambahannya, Pak. Wa aidan ma'ilatun mumillat. Mereka ini miring, entah miring apanya, wallahu alam, miring. Dan kemudian apa? Mumillat, sudah kita bahas arti kata ma'ilat, mumillat, berlenggak-lenggok. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala-kepala mereka seperti apa? Punuknya unta. Punuknya unta kan begini, Pak, ya. Nah, antum bisa bayangin sendiri seperti itu. Pakai kerudung tapi sampai dawu ngono. Itu terjadi zaman sekarang. Zaman Rasulullah nggak ada yang pakai pakaian gini, Pak. Nggak ada sama sekali. Para sahabat pun ketika mendengar hadis ini nggak bisa bayangin kayak piye. Karena pada zaman mereka nggak ada, Pak, kayak gini, perempuan jenis ini nggak ada. Memakai pakaian kepala mereka ada kayak punuk unta, itu bayangan mereka tuh nggak ada sama sekali. Karena memang nggak ada pada waktu itu. Zaman sekarang ada. Kita ngelihat bagaimana mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya kita ini seorang yang lebih beriman, ya, karena kita melihat benar-benar dengan mata kepala bagaimana Nabi bersabda terjadi. Nabi bersabda seperti ini terjadi. Wa hadza ikhbarun an syai'in musyahad fi hadzal 'asr. Kata beliau, dan ini, kabar ini itu bisa dilihat, sesuatu yang bisa dilihat dengan mata kepala kita pada zaman sekarang. Ka'annahu sallallahu alaihi wasallam yanduru ila asrina hadza. Seakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat pada zaman sekarang, enggak melihat pada zaman beliau. Zaman beliau enggak ada kayak gini, ya. Seakan-akan ketika beliau bersabda dengan hadis ini, beliau tuh sudah melihat jauh ke depan, di masa depan. Oh, nanti pada masa depan ada yang kayak gini. Itu pada zaman sekarang. Wa yasifuhu lana, kemudian beliau mensifati hal tersebut kepada kita. Faqad asbaha fi asrina hadza amakinun litasfifi syu'urin nisa. Maka pada zaman kita sekarang ini, yaitu zaman beliau, ya, ada tempat-tempat untuk tasfif itu mengatur rambut perempuan. Beliau mengatakan tasfif, yaitu ngatur rambut perempuan, wa tajmiliha, dan memperindah rambut perempuan, wa tanwi'i ashkaliha, dan juga mengubah bentuknya, ya, fi mahallatin tusamma kawafir, di sebuah tempat yang namanya kawafir. Apa bu kawafir, Ustaz?
Kawafir itu bahasa Arab, Pak. Saya juga tidak paham sampai dulu waktu saya ke Saudi baru paham. Ya, jadi ketika saya lagi jalan-jalan di mall Bin Dawud itu di Mekah itu, tiba-tiba ada tempat namanya Kawafir. Oh, pergi Kawafir iki. Tak delok ngelirik kono. Pasti kan karena pagi-pagi itu mall itu tutup kalau Saudi, nggak ada orang, Pak. Malam baru buka, siang nggak ada orang sama sekali. Lihat-lihat, oh ternyata salon, Pak. Ini Kawafir itu bahasa sananya itu salon kecantikan, hairstyle gitulah, untuk bentuk rambut dan segala macam. Itu namanya Kawafir. Di zaman beliau berarti sudah ada, ya. Padahal beliau itu tahun 1900 sekian gitu ya. Itu sudah ada ketika beliau menulis buku ini. Yashrifu 'alaiha ghaliban rijalun yataqadawna aghlal ujur. Ya, lihat beliau mengatakan apa? Biasanya tempat-tempat salon ini yang punya goliban umumnya adalah laki-laki. Laki-laki rijalun yataqadawna aghlal ujur. Laki-laki yang mana dia ini diberikan upah yang besar untuk membentuk rambut perempuan, dan itu terjadi. Saya nggak bisa nyebut merek, Pak, ya. Ada Indonesia terkenal sekali. Siapa penata rambut terkenal? Antum tahu semua. Laki-laki. Ini terjadi. Zaman beliau itu sudah terjadi seperti itu. Tempat-tempat salon yang mana yang punya laki-laki. Walaysa dzalika fahasab, bukan cuma itu kata beliau, fakasirun minan nisa la yaktafina bima wahabnallah min sya'rin tabi'i. Banyak dari perempuan kata beliau, mereka itu tidak cukup dengan rambut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayalja'na ila sira'in sa'rin sina'i. Kemudian akhirnya karena mereka tidak terima dengan nikmat Allah berupa rambut, mereka beli rambut palsu. Ini kata beliau, tasilul mar'atu bisya'riha. Kemudian perempuan menyambung rambutnya, liyabdu aksara nu'umatan wa lam'anan wa jamalan. Kata beliau supaya apa? Supaya terlihat indah, supaya terlihat mengkilat, supaya terlihat bagus, litajdaba ilaihar rijal, supaya apa? Laki-laki tertarik melihatnya. Oh, rambutnya bagus, masya Allah. Ini terjadi, Pak. Ya, tapi antum jangan bayangkan berarti kalau di Saudi kayak gitu, saat enggak. Alhamdulillah Saudi termasuk yang saya lihat dulu saya kunjungi di Mekah enggak seperti itu, Pak. Ya ada salon namanya Kawafir begitu ada. Tetapi perempuan di sana tidak kemudian buka rambutnya kemudian pamer aurat, enggak. Yang saya dapat cerita dari teman-teman saya yang di Saudi sana, perempuan-perempuan di sana masuk salon biasanya untuk pesta. Jadi mereka masuk pakai abaya lengkap, kemudian mereka masuk salon, rambutnya dikerjain sama perempuan dan segala macam sudah bagus, tutup lagi keluar. Nanti kemudian mereka masuk pesta pernikahan, kondangan dan lain-lain, ya. Baru ada tempat khusus perempuan dan mereka buka hijab di sana. Kan di sini perempuan tok rapopo. Nah, itu seperti itu. Yang enggak kemudian bebas buka di depan laki-laki yang bukan mahram, enggak boleh seperti itu, Pak. Baik, alhamdulillah tidak ada seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.